Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada kain masjid yang Allah muliakan, yang salat maghrib yang Allah cintai, kita lanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah, sekarang sampai ke ayat 122 sampai 124. 122 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Subhanallah. Semembangkangnya kayak apa Allah masih memanggil dengan panggilan sayang. Ya wahai, luar biasa. Seperti Nabi Ibrahim ketika memanggil Nabi Ismail ya, di surat As-Saffat 102 itu, ya bunayya, wahai ananda, atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini track record Bani Israel kan, waduh, bukan main dah. Badernya, bangornya, tetap Allah manggil sayang. Ya Bani Israel. Apa nih iktibarnya? Apa pelajarannya? Allah itu zat yang paling penyayang, pengasih dan penyayang. Ketika orang sudah mengenal siapa Allah, maka yahtaju ilaihi kulla waqtin. Orang akan butuh Allah setiap detik, ya. Atau minimal ketika dalam kondisi yang dimana dia sudah la haula wala quwata illa billah, dia tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali Allah saja. Nabi Yunus, logikanya beliau cuma dua di ikan paus. Pertama, badan beliau mestinya lumat, atau yang kedua, kehabisan oksigen. Dua-duanya artinya beliau wafat semestinya. Dan Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan itu, yahtaju ilaihi, dia butuh Allah dan serius 40 hari 40 malam dia butuh Allah, dan kebutuhan Nabi Yunus diaktualisasikan dalam bentuk gelinjang kata hati, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Sekaligus ada di dalamnya adalah bahwa dia merasa telah berbuat zalim. Nah, ini psikologi orang yang butuh tuh semestinya begitu. Maka Allah kemudian zat yang maha pengasih, maha penyayang, menyelamatkan beliau. Nabi Adam ketika 40 tahun, riwayat yang lain menyebutkan 100 tahun, pengen ketemu dengan ibunda Hawa yang cantik jelita.
Karena diturunkan dipisah, Nabi Adam di India, Ibu Hawa di Jeddah. Naik gunung nggak ketemu, turun ke laut nggak kelihatan istrinya, ke lembah orang kelihatan juga. Berbagai macam ikhtiar, ngetan, ngalur, ngidul, ngulon, 40 tahun bayar. Dan ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam butuh Allah, ada kemudian psikologi orang butuh merasa menganiaya diri, maka Nabi Azam mengeluarkan kelinjang kata hatinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami bagian dari golongan orang-orang yang merugi. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam dipertemukan oleh Allah di Arafah, di Jabal Rahmah itu. Ketika sudah ketemu, rindu 40 tahun sama istri, bukan main Pak. Jangan kata 40 tahun, biar kita udah aki-aki juga gak ketemu seminggu sama bini lah, lelendotan Pak. Nabi Adam gak ketemu 40 tahun bayangin. Maka ketika ketemu, Masya Allah, suasana hati yang bersatu kembali itu bukan main. Kira-kira kemudian menjelang maghrib, beliau berdua jalan-jalan ya, sambil ngobrol. Ternyata kemalaman, maka mereka berdua mabit di Musdalifah. Maka tempat di dunia ini yang dijadikan tempat nginep oleh manusia pertama ya di Musdalifah itu, bukan di Jelupang, Musdalifah. Ketika sudah mendapatkan Ibu Hawa yang dirindukannya, waktu subuh Nabi Adam butuh Allah, butuhnya membuncah luar biasa. Sampai menjerit beliau, Ya Rob, Ya Rob. Ya kan Nabi Adam udah jadi Rasul, Jibril datang. Udah apa Dam? Kira-kira begitu. Ya udah kenal. Kan Nabi Adam waktu di surga kan jadi kepalanya para malaikat kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu, kan suruh pada sujud semua malaikat. Nabi Adam komandan, udah kenal malaikat Jibril. Begini Bril, udah akrab. Saya butuh Allah. Loh, kemarin kabar ente mongsang-mangsing aja, pengen ketemu bini ente. Ini udah istri mah udah, kata dia. Udah ketemu. Terus, tapi saya butuh Allah. Saya ingat dulu saya lalai memakan buah khuldi. Saya jadi ingin bertemu dengan Allah. Ya, nah malaikat Jibril lah keder. Bagaimana urusan ini ya? Yang namanya malaikat kan kalau keder kan pasti ke Allah, lapor sama Allah. Ya Allah, ada apa Jibril? Adam pengen ketemu engkau ya Allah. Katanya dia butuh engkau ya Allah. Oh begitu, iya. Baik, kalau dia butuh saya, kata Allah, dia harus mengerjakan tawaf. Tawaf. Balik malaikat Jibril ke Nabi Adam. Dan saya udah lapor sama Allah. Terus ente kan butuh Allah. Caranya bagaimana Bril? Caranya ente kudu tawaf. Iya tawaf. Tawaf apaan Bril? Nah, saya lupa juga nanya apaan itu tawaf. Ya, ente Bril gimana sih? Lebih gimana saya tawafnya? Entar dulu saya lapor Allah lagi. Jibril datang lagi ke Allah. Ya Allah, kata Nabi Adam, bagaimana tawafnya ya? Oh, kata Allah, begini Jibril, saya ajarin kamu dulu ya. Nanti kamu ajarin Adam. Ya, tapi sebelum tawaf, bikin dulu tempat untuk tawaf, namanya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu yang membangun pertama Nabi Adam dan Ibu Hawa dibantu malaikat Jibril.
Setelah 3000 tahun ada banjir waktu zaman Nabi Nuh, itu tinggal pondasinya. Maka nanti dipugar oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Orang haji itu mengamalkan amalan Nabi pertama dan Nabi terakhir Nabi Muhammad, dan Nabi tengah-tengah yang imamnya para rasul itu Nabi Ibrahim. Bukan main-main itu haji itu. Akhirnya setelah dibikin Ka'bah, lalu malaikat Jibril mengajarkan tawaf. Sini Dam, kamu belakang saya ya, siap. Allahumma inna, sesungguhnya hadal bait, ini rumah, terus diajarin. Nabi Adam ngecap baik udah di belakang. Setelah tawaf, baru kemudian dia merasa secara spiritualitas, dahaga spiritualis itu merasa tentram. Karena dia merasa Allah nggak marah lagi sama dia gitu. Kira-kira begitu. Kan itu butuh ya kita ketenangan begitu Pak. Dan mohon maaf nih, yang umurnya udah pada senior nih, Pak Adam nih, udah senior begini, usia 60 ke atas. Itu pasti nanti suatu saat mencapai sebuah titik di mana dia hanya butuh Allah saja. Karena semua sudah dirasain. Apa udah makan durian bontong belum, Bang? Udah. Rengginang makaruan baik ya. Apa gue udah dirasain, mobil apa gue udah naik, apa kendaraan sudah semua. Nah, dia butuhnya Allah saja. Nanti pasti Bapak akan ngalamin begitu. Orang yang sudah mengalami begitu, itu tandanya orang-orang yang akan diberikan kasih sayang spesial oleh Allah. Nah, jadi ini kembali kepada ayat ini, bahwa sebangor-bangornya Bani Israel, Allah tetap menggunakan panggilan yang bernuansa sayang, ya Bani Israel. Enggak Allah mengatakan ya Bani Bangor, enggak ada. Karena Allah zat yang maha sayang. Maka logikanya tadi saya bilang, ketika orang sudah mengenal Allah zat yang paling sayang melebihi seorang ibu kepada bayinya, maka dia setiap detik akan selalu butuh Allah itu. Dia mesra dengan Allah, nafasnya Allah, walaupun nggak diucapkan, tapi itu butuh yang namanya proses. Nah, kata Allah apa di sini? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ini maksudnya ayat turunnya kepada Bani Israel di masa Nabi di Madinah. Tapi ayat ini mengingatkan nenek moyangnya Bani Israel dulu zaman Nabi Musa. Kan Bani Israel itu dilebihkan atas yang lain, Pak. Satu kelebihannya, 40 tahun mereka makan apa? Makanan surga, mana dan salwa, madu dan daging burung yang datang langsung dari surga. Kalau orang makan makanan dari surga, Pak, makanan gengsot dari sini, dari surga. Otaknya cerdas. Yang kedua, fisik mereka, orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel itu fisiknya kuat-kuat, gagah-gagah. Coba lihat Pak, kalau di Israel itu, kalau di TV itu, tentara Israel, kalau pakai bahasa kampung orang Parung, doglong-doglong, tahu nggak Pak? Tinggi-tinggi, palanya pelontos, gede-gede gitu, fisiknya. Tapi secara psikologi mereka penakut sebenarnya. Dan memang buktinya begitu ya. Sebab mohon maaf, kalau fair, jujur, Israel lawan, gak usah lawan Palestina dah. Palestina kan ada dua, ada Fatah, ada Hamas. Gak usah lawan Palestina dah, lawan Hamas saja. Semua orang Israel lawan Hamas, tapi jangan dibelain sama temen-temennya. Kan yang rese temen-temennya Pak, AS, Inggris, Prancis, teman-teman mereka semua itu. Kalau fair, jujur, satu lawan satu, head to head antara Hamas dan Israel, saya yakin seyakin-yakinnya dari tahun 68 udah tepar itu Israel. Karena sebenarnya Hamas itu bukan lawan Israel, lawan Amerika, lawan Inggris, lawan Prancis. Ya balaka Ciprut atuh. Ya Pak. Susah tuh.
Nah, jamaah yang saya muliakan, Nabi Allah melebihkan Bani Israel, kecerdasannya, fisiknya. Kemudian apa? Mereka itu diberikan oleh Allah anugerah berupa hampir semua rasul itu dari keturunan mereka. Orang Arab itu cuma ada 4 nabi dari Arab dia. Nabi Soleh, kemudian Rasulullah itu sendiri, Nabi Ismail dan sebagainya. Nabi Ismail bahkan ada mengatakan tidak, bukan. Tapi selebihnya yang paling banyak adalah dari mereka. Tidak hanya Rasul dan para Nabi, mereka dilebihkan juga, mereka diberikan raja-raja yang besar. Nabi Daud itu sekaligus raja. Nabi Sulaiman, bukan hanya raja dia, raja diraja dia. Dari mereka juga dilebihkan Allah. Jadi Allah mengingatkan mereka dengan kalimat yang sayang, ya Bani Israel. Itu diturunkan di Madinah untuk mengingatkan keturunannya akan nenek moyang yang dulu yang Bangor, Badar, padahal sudah diberikan nikmat luar biasa. Nah, ini pelajaran buat kita ya, bahwa yang namanya sayang itu memang, atau sabar itu memang tidak boleh dibatasin, kira-kira begitu ya, tidak boleh dibatasin. Bahkan di surat Az-Zumar ayat 10 atau Allah berfirman apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Jadi sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu unlimited. Karena Allah punya akhlak, Allah itu menyayangi makhluknya walaupun yang bangor seperti apapun, termasuk Bani Israel tadi, terus sampai kapan? Karena Allah tidak punya interest apapun atas makhluk yang diciptakannya. Sayangnya Allah itu bersih, sehingga sebangor sebadak apa Bani Israel tetap dipanggil dengan panggilan yang sayang. Ayat yang kedua 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Nah, ini diingatkan lagi oleh Allah Bani Israel ini, Yahudi di masa Nabi Muhammad di Madinah. Apa kata Allah? Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Sampai Allah mengingatkan tentang nanti peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat, kata Allah, wahai Bani Israel, peristiwa hari kiamat itu luar biasa nanti. Kalau kalian tetap tidak mau mengimani Al-Quran, menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai Rasul dan Nabi terakhir, kalian akan menghadapi permasalahan besar nanti hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa membela kalian. Sampai Allah begitu luar biasa ya. Ayat berikutnya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, maksudnya perintah dan larangan, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. 3 substansinya ayat ini. Pertama, Allah mengingatkan ya ayah kakek keturunan mereka yang luar biasa, yang namanya Nabi Ibrahim. Bahkan Allah menjadikan Nabi itu sebagai imam, maksudnya manusia adalah teladan bagi manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW adalah mengikuti milah beliau. Nabi Ibrahim itu menjadi teladan. Diingatkan oleh Allah, hai Bani Israel, kalian itu punya bapak moyang yang luar biasa, yaitu sosok Nabi Ibrahim yang aku jadikan imam.
Ya. Dan kemudian mereka ada yang minta, Nabi Ibrahim minta, ya Allah, kalau bisa yang dijadikan imam jangan saya doang dong. Kalau bisa yang dijadikan imam juga keturunanku. Apa jawabnya Allah? Ibrahim, iya, aku akan jadikan imam keturunanmu, tapi yang soleh, yang bangor, di luar perjanjianku, kata Allah. Adil Allah itu. Dan ini mengindikasikan bahwa keturunan Nabi Ibrahim ada yang badr, ada yang inhiraf, ada yang menyimpang. Maka Allah bukan tidak sayang, tapi mereka yang telah memilih jalan menyimpang, maka Allah tidak menjadikan mereka imam. Dan ternyata benar itu kan. Dari Nabi Yakub tadi kan, yang 12 anaknya itu ada yang namanya Yehuda itu, yang kemudian membangkangnya luar biasa sampai berketurunan-keturunan sampai hari ini itu. Dan kenapa Nabi Ibrahim itu jadikan imam, jadikan teladan? Saya membaca beberapa keterangan, setidaknya karena beliau punya 5 hal yang selalu dijaga dalam hidup Nabi Ibrahim. Apa itu? 1, menjaga 5S. S pertama syahadat, menjaga tauhid. Nabi Ibrahim itu menjaga tauhid luar biasa. Bahkan sekalipun ya, kemudian dia harus berdakwah berhadapan dengan Azar yang ada 2 versi. Versi pertama ayah kandung biologis beliau, versi yang kedua adalah semacam mamang beliau. Tapi dua-duanya adalah sama, konotasinya adalah orang tua. Nabi Ibrahim mengajak. Bahkan kemudian Barok melepaskan diri karena Azar tidak mau bertauhid. Itu S yang pertama. Kenapa Nabi Ibrahim dijadikan teladan oleh umat, oleh Allah jadikan teladan untuk umat? Karena beliau adalah orang yang paling menjaga tauhid, atau S pertama syahadat. Maka kalau cari pemimpin nih, cari pemimpin yang menjaga tauhid. Jangan cari pemimpin yang urusin tauhidnya balakaciput, ampun. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu dijadikan imam oleh Allah untuk menjadi teladan bagi umat? Karena S yang kedua apa? Salat. Tadi dibaca ayatnya oleh Ustaz Luqman. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah Rabbij'alni muqimas shalah. Jadikan aku tuh penegak salat dan keturunanku. Keturunannya nyampe kepada Nabi Muhammad. Nyampe ke Haji Yusran. Nabi Muhammad itu kan keturunannya kita semua. Nabi Ibrahim itu penegak sholat luar biasa. Cuman tidak dijelaskan di dalam hadis bagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Syariatnya beda dengan kita. Sholatnya sama. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim itu dijadikan imam oleh Allah untuk teladan menjadi manusia? Karena S yang ketiga ini. Apa itu? S-nya adalah silaturrahim. Nabi Ibrahim itu jangankan dalam keadaan biasa-biasa saja, setiap mau makan nyari orang dulu. Nyari orang untuk apa? Diajak. Kan ini silaturrahim namanya. Silahkan artinya aktif. Ya setelah jadi teman makan, jadi saudara. Begitu kebiasaan Nabi Ibrahim. Lah kalau silaturahim kita diundang sama orang Habila itu biasa itu mah. Lah coba Pak Haji Yusran ngajak saya makan, umpama kata itu baru top markoto dan renggina kek. Nabi Ibrahim itu jadi teladan. Bahkan beliau punya peternakan sapi. Kalau tamunya istimewa, enggak motong entok. Emang jelupang apa? Motong entok doang. Yang dipotong sapi, Pak. Makanya pernah ada malaikat datang gitu kan. Potongin sapi, kagak ditoel-toel pisang. Dilihatin. Makanya Nabi Ibrahim sampai geget lagi, ini kenapa tamu saya ya? Jadi Nabi Ibrahim itu begitu S-nya. Kenapa jadi teladan umat? Karena ibadah sosialnya luar biasa. Kalau makan itu beliau selalu. Nah yang keempat, kenapa Nabi Ibrahim itu dijadikan teladan oleh Allah sebagai pemimpin umat? Karena dia punya S yang keempat. Apa itu? Sabarnya dahsyat. Lah bagaimana enggak dahsyat, Pak? 13 tahun enggak ketemu anak. Begitu ketemu, dulu disuruh dipotong. Dikerjain apa kagak? Lah kalau model saya malah kagak.
Ya Allah, abina-bina teuing ya mah. Yang lain kek, jangan ini kalau saya modelnya. Lah dikerjain. Malah beliau yang apa namanya? Iya, bendoknya diasah sama beliau sendiri. Bahkan beliau pesen, "Tar kamu saya ikat yang kenceng ya." Siap, anaknya juga soleh. Ya ketika ditanya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Ananda, aku bermimpi dan mimpi itu dari Allah. Dalam mimpi aku disuruh menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapat ente, pendapat kamu? Lah bocah jelupang kalau ditanya begitu sama babaknya, bapak yang aki-aki. Lah ngapain saya? Dulu kawin saya, Pak. Kira-kira begitu kalau orang jelupang. Apa kata Ismail? If al-matu marsada di dunia insyaallah minas sabirin. Kerjakan ayah kalau itu perintah Allah. Ananda siap. Bukan main. Maka beliau itu jadi pemimpin umat karena sabarnya. Ketika dipotong, dirubah oleh Allah menjadi seekor kipas. Dan yang terakhir, kenapa Nabi itu jadikan teladan umat? Karena dia punya S yang kelima apa? Syukurnya luar biasa. Nah ini yang layak orang jadi pemimpin yang kayak gini. Nggak tahu juntrungannya jadi pemimpin. Ya cak adut urusan. Ya. Pemimpin kayak Pak Yusran mantap. Ya. Mumpung ada saya puji-puji Pak. Lah kalau nggak ada kan nggak dipuji ya. Hadirin yang saya muliakan, jadi 3 ayat ini pelajarannya adalah Allah sayang sama makhluknya walaupun bangor kayak ditungguin. Kalau kita umat Nabi Muhammad nih, mohon maaf, kalau Allah mau nih orang yang tidak menyembah Allah pites-pitesan semenit mati semua Pak. Lebih bisa. Kata Allah, "Hei Israel, pitesin semua tuh orang-orang kafir. Kagak nyembah saya dikasih rezeki, kagak nyembah saya dikasih hidup, nggak terima kasih sama saya, dikasih napas nggak terima, matiin aja semua, mati pas ditungguin sama Allah siapa tuh dapat hidayah masuk Islam atau yang sudah jadi Islam yang bangor-bangor ditungguin mungkin nanti dia akan top, ditungguin itulah Allah. Mudah-mudahan kita bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.